Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah Tuhan adalah gembala. Mari kita katakan. Shalom, haleluya. Saya percaya kita bersukacita pagi ini, amin. Karena terus kita rasakan kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan sehingga kita telah sampai di penghujung dari tahun 2023 ini, 22 ini Bapak Ibu sekalian. Dan kita telah mulai merayakan Natal di sana sini Bapak Ibu sekalian, menandakan bahwa pemeliharaan Tuhan masih terus berlaku bagi setiap kita. Amin. Karena itu pagi ini saya ajak kita buka Alkitab, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Sebuah mazmur yang sudah sangat kita kenal, yaitu nyanyian yang dituliskan oleh Daud yang mengingatkan kepada kita pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini seperti yang dituliskan dalam ayat 1, ini adalah Mazmur Daud. Maksudnya adalah ini adalah nyanyian yang dituliskan oleh Daud yang mengisahkan tentang pengalamannya sebagai gembala pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari pengalamannya itu Daud menuliskan kepada kita untuk kita hayati bagaimana perlindungan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Seperti kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian bahwa Daud adalah seorang gembala yang bertanggung jawab memberi makan domba-dombanya dengan tekun. Dia menjaga dari mara bahaya dan tidak membiarkan domba-dombanya tersesat. Nah, dari pengalaman itu, Daud yakin, Daud berpikir bahwa kalau dia saja menggembalakan domba-domba dengan baik, menggembalakan domba-domba dengan tekun, menggembalakan domba-domba dengan mengarahkannya ke rumput yang hijau, air yang tenang, maka Daud berkeyakinan bahwa Tuhan sebagai gembala pasti lebih baik dari dirinya, dan karena itu Tuhan pasti akan membawa kita, membawa orang-orang percaya kepada tempat-tempat yang baik, kepada pemeliharaan yang baik, sehingga domba-domba Allah, orang-orang percaya pasti akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Ini harus meyakinkan saudara, ini harus meyakinkan saya, ini harus meyakinkan kita bahwa apapun kondisi dunia ini, apapun situasi yang harus kita alami dalam hidup ini, seharusnya membuat kita tidak khawatir dan tidak gentar. Kenapa?
Karena Tuhan, Sang Gembala yang baik itu pasti akan memelihara setiap kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini harus meyakinkan kita untuk tidak kita khawatir, untuk kita tidak takut, untuk kita tidak tawar hati, untuk kita tidak kehilangan keyakinan kepada pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kenapa? Dia adalah gembala yang sangat baik. Dialah gembala yang sempurna bagi setiap kita. Sehingga apapun kata orang tentang tahun depan, misalnya katakanlah, kita baca di berbagai media dikatakan tahun 2023 akan ada krisis global. Dikatakan bahwa akan ada krisis pangan. Akan ada krisis bahan bakar dan lain sebagainya. Itu tidak boleh membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Itu tidak boleh membuat kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Kenapa? Karena sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam membela orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah gagal dalam membela orang-orang yang berharap kepadanya. Alkitab penuh dengan kisah-kisah tentang pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Memang kita lihat dalam Alkitab juga kadang-kadang orang-orang yang percaya pun dihadapkan kepada tantangan, dihadapkan kepada kesulitan, dihadapkan kepada masalah dan lain sebagainya. Tapi akhir dari masalah itu selalu kemenangan dan mujizat Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi. Akhir dari pergumulan itu selalu mencatatkan kemenangan-kemenangan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Mulai dari perjanjian lama. Kita kenal misalnya kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Memang mereka dihadapkan kepada tantangan. Memang mereka dihadapkan kepada pergumulan. Tetapi akhirnya kemenanganlah menjadi bagian mereka. Dalam perjanjian baru pun kita lihat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang mereka dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan. Tetapi akhirnya kemenanganlah yang menjadi bagian mereka. Saya percaya Bapak Ibu sekalian dengan demikian, kita tidak boleh terlalu khawatir, tidak boleh terlalu bimbang, tidak boleh tawar hati. Apalagi kemudian mencari jalan lain di luar Tuhan. Karena justru ketika kita tawar hati, justru ketika kita takut, justru ketika kita mencari jalan lain di luar Tuhan, justru itulah awal dari kegagalan-kegagalan yang akan kita hadapi. Jadi saudara, dari pengalaman Daud ini, dia hendak mengatakan kepada kita bahwa apapun tantangan kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena pemeliharaan Tuhan adalah sempurna bagi setiap kita. Dari Mazmur Daud ini, Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita lihat ada beberapa hal yang dicatat di sana yang menjadi pegangan kita. Yang pertama dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, pemeliharaannya diwujudkan dalam bentuk apa? Memberikan kecukupan bagi setiap kita. Memberikan kecukupan bagi setiap kita. Ayat 1 dan 2 di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Dari kedua ayat ini Bapak Ibu sekalian, Daud hendak meyakinkan kita bahwa kita tidak akan kekurangan apa-apa. Dia akan cukupkan segala keperluan kita. Saya katakan di sana Bapak Ibu sekalian, Daud meyakini bahwa dia tidak akan kekurangan apa-apa karena yakin Tuhan membawa kepada tempat yang banyak makanannya atau air yang berlimpah. Ini mengandung makna bahwa Tuhan menjamin akan memberikan kecukupan atas kebutuhan dasar kita sehari demi sehari. Kalau saudara baca Alkitab, maka Alkitab menekankan betul agar apa? Agar kita jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan bilang burung di udara saja yang tidak menabur dan tidak punya lumbung dipelihara oleh Bapamu yang di sorga. Alkitab bilang perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tidak memintal dan tidak mendandani diri. Tapi Tuhan katakan, tetapi Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak seindah dari salah satu bunga itu. Kalau gitu yang membuat kita khawatir itu apa sih sebenarnya? Sekarang ini ada istilah yang populer di kalangan orang-orang muda karena kita overthinking. Terlalu banyak mikir terhadap sesuatu yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Terlalu banyak khawatir untuk sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Katakanlah misalnya mengenai resesi global yang katanya akan terjadi tahun 2023. Banyak orang jadi takut betul loh saudara. Takut betul. Ada yang malah narik uangnya dari bank, simpan di rumah, taruh di bawah bantal. Saking takutnya nanti tahun 2023 akan ada resesi global. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita kan sebetulnya dalam beberapa puluh tahun terakhir umur kita ini kan sudah beberapa kali juga mengalami resesi global. Tahun 1998. Itu resesi global yang menyebabkan waktu itu sampai pemerintahan kita jatuh. Dolar melonjak dari 2.000 jadi 16.000. Tapi kita nggak mati tahun 1998. Lewat itu. Tahun 2008 terjadi lagi krisis oleh karena kasus mortgage di Amerika. Heboh dunia. Tapi lagi-lagi juga nggak mati juga kita. 3 tahun ini terjadi juga krisis oleh karena pandemi ini. Kita nggak bebas kemana-mana, nggak bisa kemana-mana. Banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan perusahaan dan lain sebagainya. Nyatanya masih hidup juga kita. Maksud saya adalah begini. Kalau sekian kali Tuhan telah menunjukkan pemeliharaannya kepada kita, mestinya ini menjadi modal kita bahwa tahun depan dan tahun-tahun berikutnya juga pasti Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Makanya jangan overthinking, serahkan sama Tuhan saja. Yang penting apa? Yang penting kerjakan bagian saudara. Artinya saudara tetap kerja dengan baik, tak berusaha dengan baik, tak melakukan kegiatan dengan setia. Nanti Tuhan akan kerjakan kerjaannya. Lakukan bagian saudara, nanti akan Tuhan lakukan bagiannya.
Kenapa? Karena sebagai gembala yang baik, kita lihat di sana tadi, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dengar, kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Beda antara kebutuhan dan keinginan. Tuhan bilang, burung di udara saja dipelihara oleh Bapamu di sorga. Apalagi engkau, apalagi saya, apalagi kita. Pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu yang pertama yang kita baca di sana. Lalu yang kedua, Daud mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kesegaran. Tuhan akan memberikan kesegaran. Dalam ayat 3 dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwa kita sehingga ada optimisme dalam menghadapi hari-hari esok. Ada optimisme dalam menghadapi hari-hari esok. Sebetulnya yang membuat kita susah, sulit, adalah karena kita udah kehilangan optimisme. Percumalah, nggak akan berhasil itu. Susahlah, pasti nggak mungkin itu. Kehilangan optimisme itulah yang membuat kita akhirnya menjadi apa? Letih, lesu, letoi. Tapi kenapa kita kehilangan optimisme tadi? Karena nggak yakin akan pemeliharaan Tuhan. Nggak yakin akan berkat Tuhan. Nah, Daud, Bapak Ibu sekalian di sini menyadari bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik pasti akan menyegarkan jiwa saudara, menyegarkan jiwa saya, bahkan Dia dikatakan di sana akan menuntun kita ke jalan yang benar. Akan menuntun kita ke jalan yang benar oleh karena apa? Oleh karena namanya. Hakikatnya Dia memang Tuhan yang baik. Hakikatnya Dia memang Tuhan yang luar biasa. Dan karena itu Dia akan bawa kita ke sana. Dia akan bawa kita ke sana. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, gembala yang baik, ini pemahaman Daud, akan memberikan kesegaran bagi domba-dombanya. Dengan demikian, Daud meyakini bahwa Tuhan sendiri membuat Daud tetap bersemangat dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai gembala pada saat itu. Walaupun dia berhadapan dengan singa dan beruang, itu tidak membuat dia menjadi takut. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu jagai dia, Tuhan akan selalu lindungi dia, sehingga dia tetap bersemangat mendapat kekuatan yang baru dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dan dia berkata Tuhan juga akan menuntun dia agar hidup dalam kebenaran dan kehendaknya. Sehingga Daud tetap mengalami kesegaran dalam kebenarannya. Hal yang sama juga pasti menjadi bagian saudara, bagian saya, dan bagian kita. Ketika kita lihat Tuhan itu gembala yang baik bagi setiap kita. Kita akan song-song hari esok. Dengan sebuah keyakinan. Dengan sebuah kepercayaan. Kita pasti bisa melewatinya. Kita pasti bisa meraih kemenangan. Bisa meraih mujizat Tuhan. Sehingga kita tidak akan menjadi orang yang khawatir seperti orang yang sangat khawatir itu. Kita tidak akan menjadi seperti orang yang kehilangan pengharapan itu. Kita akan tetap percaya dan yakin bahwa Dia berikan
kesegaran bagi setiap kita. Amin. Makanya saudara, kalau saudara bangun pagi-pagi, jangan langsung cari handphone, lihat Instagram, lihat apa segala macam. Bangun pagi-pagi, angkat wajah saudara, ya Tuhan. Tuhan, aduh luar biasa ya. Pagi ini Tuhan bangunkan saya dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu akan memberikan kesegaran, kekuatan, optimisme bagi saudara. Jangan misalnya katakanlah bangun pagi langsung marah-marah, kurang ini, kurang itu, begitu dan sebagainya. Itu akan membuat saudara kehilangan sukacita pada hari itu. Bangun pagi, walaupun karena tubuh semakin menua, tidak seperti muda dulu lagi, entah sakit pinggang lah, sakit punggung lah, kan gitu kan. Panas punggung lah dan lain sebagainya, pening kepala lah dan lain sebagainya. Jangan fokus ke situ. Fokus kepada terima kasih Tuhan, Tuhan bangunkan saya pagi ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, amin. Fokus ke situ. Fokus ke situ. Nanti kau akan lihat perbedaan dalam hidup saudara. Nanti kau akan lihat perbedaan dalam hari-hari saudara. Nyanyikan nyanyian pujian. Ungkapkan kata-kata pengagungan. Walaupun kurang sana sini saudara. Tetap nyanyikan nyanyian pujian. Tetap ungkapkan pengagungan kepada Tuhan. Itulah yang akan menyegarkan jiwa saudara, menyegarkan jiwa saya. Sehingga kita apa saudara? Semangat menjalani hari-hari. Semangat menjalani hari-hari. Berapa banyak orang saudara yang kayaknya hari-harinya berat sekali rasanya. Padahal kalau kita lihat dia saudara, sebetulnya nggak kurang-kurang amat orang itu. Sebetulnya nggak kurang-kurang amat. Tapi kalau kita dengar kata-katanya, udah kayaknya langit udah mau runtuh aja bagi dia. Sebetulnya masalahnya di mana sih? Masalahnya hanya pada pola pikir tadi itu. Bagi dia pokoknya sulit, berat aja. Padahal sekali lagi kalau kita lihat Tuhan itu gembala yang baik, yang memelihara kita, maka kita akan lihat hari-hari kita dengan penuh optimisme dan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu yang kedua yang kita baca dari nyanyian dari Daud ini. Lalu yang ketiga yang kita baca dari nyanyian dari Daud ini adalah sebagai gembala yang baik maka Tuhan akan memberikan penyertaan kepada kita. Tuhan akan memberikan penyertaan yang terus-menerus kepada kita. Dalam ayat 4 dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud sadar betul bahwa pemeliharaan Tuhan itu membuat dia tidak fokus kepada masalah-masalah. Dia bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa sih lembah kekelaman itu? Lembah kekelaman adalah kalau kita lihat jalan-jalan yang sulit, jalan-jalan yang berat. Satu kali ketika kami pergi ke Israel, naik ke Gunung Sinai, Bapak Ibu sekalian. Kan bagi kita yang udah pernah ke Israel itu pasti tahu ketika kita naik ke Gunung Sinai itu adalah naik onta. Malam-malam. Ketika kita naik onta malam-malam gelap.
Kita nggak lihat jalan itu. Kita cuma duduk di punggung onta saja, dia jalan ketek, ujung-ujungnya pokoknya udah sampai ke tempat parkir onta saja. Tapi pas selesai kita lihat sunset, lihat matahari terbit di Gunung Sinai, Petobor dari sana, waktu kita pulang, baru kita tahu betapa seremnya ternyata jalan yang dilewati oleh onta itu tadi malam. Kadang-kadang hanya jalan setapak begini, cuma jalan setapak begini, saudara, jurang sini, jurang sini. Ketika satu kali lagi jalan turun waktu itu, saya ditemani oleh Beduin itu, dia bilang begini, tiba-tiba dia ngomong gini, Pak tahu nggak apa yang namanya lembah kekelaman itu? Ini yang namanya lembah kekelaman, kata dia. Di mana jalan di antara jurang, kalau ontanya salah melangkah 10 cm saja, jatuh ke jurang dan mati kita. Mati ontanya dan mati kita juga. Tapi dia bilang begini, sama bercanda nih si Beduin. Dia bilang begini, tapi kenapa Bapak tidak takut tadi malam? Dia bilang, karena saya menuntun onta itu. Lalu dia bilang, tapi bukan begitu sih. Maksudnya adalah karena Tuhan beserta dengan kita. Jadi saudara, di jalan-jalan yang sangat sulit sekalipun, di jalan-jalan yang sangat berat sekalipun, kita lihat di sini, Daud tidak takut bahaya. Kenapa? Dia yakin tangan Tuhan sanggup menyertai dia, sanggup menjagai dia sehingga dia akan melewati jalan-jalan yang berat, jalan-jalan yang sulit itu. Makanya saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, Daud meyakini bahwa dalam keadaan apapun, saya katakan di sana, dalam keadaan tertekan dan terasa tidak ada jalan keluar, Daud tetap merasakan penyertaan Tuhan. Bahkan Daud bisa berkata, dalam masa yang paling kelam dalam hidupnya sekalipun, dia seolah-olah bilang, asal Tuhan beserta, itu sudah cukup baginya. Asal Tuhan beserta di tengah-tengah jalan yang sangat sulit sekalipun, jalan yang sangat berat sekalipun, Daud berkata, itu sudah cukup bagi saya. Keyakinan seperti inilah harus menjadi keyakinan saudara, harus menjadi keyakinan saya, harus menjadi keyakinan kita sehingga kita tidak akan kehilangan sukacita, gak akan kehilangan optimisme, gak akan kehilangan pengharapan. Kenapa? Yakin, dimanapun, kemanapun, apapun yang terjadi, Tuhan sanggup menjaga, membela dan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Amin. Itu yang ketiga yang kita lihat di sana. Lalu yang keempat yang kita lihat di sana, Daud berkeyakinan bahwa Tuhan sanggup memberikan masa depan kepada. Masa depan dalam hal apa? Masa depan dalam kemenangan, dalam kebaikan, dalam pemeliharaan Tuhan. Makanya ayat 5 dan ayat 6 dia berkata di sana, Bapak Ibu sekalian, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Ini harus menjadi keyakinan setiap kita. Dia akan jagai kita, dia akan lindungi kita, dia akan pagari kita dengan kuasanya sepanjang masa.
Dan ini akan membuat kita punya komitmen. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saya katakan di sana Daud menyadari bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik baginya. Bahkan bagi masa depannya. Hal yang sama harus menjadi keyakinan saudara. Keyakinan saya. Dia melukiskan bahwa sepanjang hidupnya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikutinya. Maksudnya apa? Dia yakin tidak ada yang buruk yang direncanakan Tuhan baginya. Bahkan dia yakin, bahkan di hadapan musuhnya pun Tuhan selalu menyediakan yang terbaik baginya. Kalau kita baca syair Daud ini dengan penuh penghayatan, betul-betul membuat kita meyakini pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Penjagaan Tuhan yang sempurna. Dan ini semua akan membuat kita tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang. Selalu optimis menghadapi hari esok. Kenapa? Dia gembala kita yang baik. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia gembala kita yang baik. Dia tidak tinggalkan kita. Dia tidak biarkan kita. Bahwa hari-hari kita kadang-kadang ada hal yang sulit, ada hal yang berat. Itu biasa saja itu. Enggak usah dibesar-besarkan hal yang sulit, hal yang berat yang kita hadapi dalam hidup. Enggak usah kita besar-besarkan bahwa yang namanya manusia itu makin umur, makin tua, pasti makin berkurang kekuatan kita. Semua juga begitu. Makanya perlu kita lakukan apa? Kita hayati Tuhan gembala yang baik. Pemeliharaannya sempurna. Tidak ada hal yang buruk yang dirancangkan bagi setiap kita. Yang penting kita berjalan bersama-sama dengan Dia, maka kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan.